cerita tentang K-Office ini sebenarnya ini proyek kedua dari awal saya membangun nama MR Arsitek sebagai studio arsitektur. Sebenarnya agak aneh sih ketika pertama kita dapat, karena satu, sebelumnya saya kenal dengan klien saya sebagai lulusan arsitektur, cuma memang hari ini beliau lebih banyak bergelut di dunia planning karena beliau sekarang menjadi profesinya sebagai dosen planologi dan peneliti di bidang perencanaan wilayah dan kota. Cuma karena namanya kita baru berkarir ya, dapat klien siapapun yang bisa menambah portofolio kita pasti akan kita handle, kita ambillah buat portofolio. Perkenalkan saya Pak Asnawi Manaf, lulusan Arsitektur Undip Angkatan 90. Saya waktu membangun rumah ini, saya katakan ya, kita itu pas-pasan ya, kesulitan finance lah ya, tidak memiliki uang yang langsung bisa membuat rumah jadi. Lahan saya masih agak luas ya, untuk fungsi tempat tinggal saya sudah terpenuhi. Ada bagian lahan yang memang sudah saya siapkan cukup ya, tetapi memang tidak besar, tidak luas ya, sehingga saya perlu mengoptimalkan. Ya, saya membayangkan nanti ya, di mana nanti arsiteknya itu anak-anak muda yang kreatif ya, yang kerjanya juga tidak membutuhkan ruang yang banyak. Ya, sekarang kita sudah banyak laptop, apalagi sekarang di era Vicon. Nah, kemudian saya mendiskusikan ya dengan teman juga ya, bagaimana kemudian membuat dengan lahan yang terbatas ini ya, kemudian fungsi ruang untuk konsultan arsitek bisa berfungsi. Sering berjalan waktu kita mulai on set gitu. Begitu kita lihat di setnya, ternyata setnya pun unik lagi. Jadi beliau punya lahan di pekarangan rumah, rencana mau dibikin kantor. Jadi kenapa namanya K-Office? Karena simpel aja sih sebenarnya, Kedawang. Jadi ini lokasinya di Kedawang dan dijadikan kantor, makanya namanya K-Office. Nah, salah satu hal yang menarik di sini adalah saya akan mengoptimalkan ya, mungkin di dalam kebutuhan kantor itu ada ruang untuk rapat ya, ada ruang untuk ke belakang ke toilet misalnya begitu, lalu ada ruang untuk menerima tamu ya, dengan ruang dengan kebutuhan lahan yang mungkin lebih luas, tapi dengan lahan yang saya miliki bisa saya penuhi semua tadi itu. Ya setelah itu sih kita banyak ngobrol, berdiskusi tentang keinginannya klien kami, si bapak. Kebetulan sebagai klien menurut kita sih beliau cukup seru, cukup asik, karena ketika tawarkan hal-hal baru, beliau cukup eh, senang, excited. Jadi inovasi-inovasi yang kita berikan, beliau cukup apresiasi dan mau mencobanya. Dan beliau juga klien yang kooperatif karena beliau menyampaikan budgetnya sekian, terus kebutuhannya sekian, terus dan lain-lain. Beliau sampaikan keinginannya sekian, harapannya ini menjadi percontohan green dan lain sebagainya. Kalau bisa lampunya siang-siang nggak nyala, dan itu semua itu coba kita tampung, kita terapkan, dan kita desain sesuai sebagian besar masukan-masukan positif dari Pak Asnawi, klien kami itu tertampung. Mereka intinya ingin bikin sebuah kantor di ukuran lahan yang di samping rumahnya, pekarangan rumahnya, nggak butuh space-nya secukupnya, nggak melanggar aturan GSP dan lain sebagainya. Tapi kira-kira mereka nanti akan ada 4 karyawan dan ada lobby tempat tamu di bawahnya. Space yang tersedia adalah lebar 3,5, untuk panjang waktu itu kita sepakati 5 meter. Walaupun yang terbangun akhirnya kita naikkan jadi 5,5 meter. Jadi kurang lebih space-nya segitu ya, bisa dibayangkan mungkin sama teman-teman itu kayak 2 kamar kosan teman-teman semua itu lebih besar daripada kamar kosan teman-teman, tapi ini bisa kita jadikan kantor. Emang di situ saya banyak belajar bermain-main tentang space, tentang dimensi, dan menata layout yang lebih efisien di proyek ini. Jadi memang ini luar biasa banget, pelajaran pengalaman mendesain yang sangat luar biasa, terutama di awal karir kami di MR Arsitek, dan ini menjadi pijakan kami ke depan. Dan sampai sekarang proyek-proyek kami yang sedang berjalan banyak terinspirasi dari proyek K-Office ini yang banyak memberikan pelajaran. Jadi kalau kita lihat layoutnya, sebenarnya ini simple. Satu lantai kita kebutuhannya ada kamar mandi, lobby, dan ada tangga naik buat lantai kedua, dan di lantai kedua ada sebuah
office ya, kantor. Di situ rencananya ada 4 karyawan. Waktu itu 7 kalau nggak salah, 7 karyawan termasuk bapaknya. Tapi di kemudian hari memang bapaknya kalau mau ngantor di dalam rumah jadi tidak perlu ke sini juga ya. Kira-kira, tapi paling enggak harus bisa menampung 7. Nah, dalam space yang 3,5 kali 5 meter itu kita bagi. Sebelah kiri kita bagi kamar mandi, lobby, terus area tangga. Area tangga ini space-nya cukup 70 cm, dan di bagian depan memang kita kasih pintu agak lebar 1,5 ya. Pintunya 1 pintu dan ada setengah pintu, jadi kalau masukin barang-barang akan lebih gampang. Kalau di atas full untuk office. Kita pikir ya, ini kejutan banget sih. Kita pikir nih, kan menurut statistik hanya dari lulusan mahasiswa arsitektur yang jadi arsitek hanya berapa persen gitu. Kita pikir di awal tuh beliau itu adalah termasuk orang yang bukan menjadi arsitek, termasuk yang sekian banyak persen yang nggak jadi arsitek gitu. Ternyata setelah proyek berjalan itu, beliau orangnya sangat detail. Beliau detail banget, space closet, karena dia harus center dan lain sebagainya, beliau perhatikan banget. Dan memang ini bagus juga pelajaran buat kita, buat lebih sedetail itu, dan akhirnya memang detail-detail itu yang kita jadikan standar buat proyek-proyek kita ke depan. Makanya di proyek ini kalau diperhatikan tuh tatanan keramiknya itu dari pintu udah kelihatan rapi, buangan keramiknya kanan kiri udah rapi, terus dia bikin bagian depan terasan itu ada pasangan apa namanya batu alam juga udah, space antara kanan dan kirinya memang udah settle banget. Saya sangat kritikal ketika bicara tentang meletakkan bagaimana cara potong keramik, ya, cara potong keramik di lantai. Itu memang menyangkut masalah fungsi, Pak, estetik juga, ya, tapi itu di dalam pelaksanaan konstruksi itu barangkali kita tidak begitu care. Sehingga secara estetik memang dirasakan betul bahwa kita membuat bangunan yang mungkin saupil, kira begitu ya, itu bukan kemudian tanpa pemikiran yang dalam. Yang paling unik adalah ketika waktu itu pengalaman saya mendesain sebuah jendela, waktu jendelanya bang agak ngacak. Nah, waktu ngacak dapat komen nih, ya ini ngacak bagus sih, tapi kalau bisa ada sesuatu garis-garis imajiner yang saling menghubungkan antara jendela. Makanya kalau teman-teman perhatikan ya, di jendela bagian depan itu bagian belakang, bagian bawah jendela sama atas jendela akan ketemu dengan jendela yang lain, termasuk jendela yang kecil-kecil antara jendela yang kanan dengan kiri, atas dengan bawah itu ada seperti garis imajiner yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain. Nah, ini semua sebenarnya banyak hal yang saya pikir beliau di awal itu sudah meninggalkan arsitekturnya, ternyata ilmunya masih nyantol di awal. Jadi ketika proses desain memang banyak banget yang dikontrol kita, terutama tentang potongan, tentang daun pintu, tentang saklar, kalau dan lain sebagainya harus diperhatikan tingginya, posisinya, karena di situ nanti ada apa aja. Jadi kalau teman-teman perhatikan ada kesempatan datang itu, jendela memang udah kita setting di posisi mana, di situ akan ada apa, ada perabot apa, ada dispenser, ada tempat kopi, di atas juga ada komputer di sebelah mana. Waktu presentasi di lantai kita perlu colongkan karena di situ ada proyektor, terus titik-titik stop kontak juga udah kita pastikan bahwa di situ nanti ke depan mungkin ada komputer dan lain sebagainya. Jadi perencanaan seperti itu yang tingkat kedalamannya ada banget di proyek ini. Kadang ya aku ikut beliau ikut aku gitu. Jadi contoh terkait floor to floor dan lain sebagainya memang kita merekomendasikan karena budget dan lain sebagainya. Terus pernah di perjalanan proyek ada satu pohon di bagian halaman itu mau ditebang, tapi kita sarankan jangan ditebang, emang udah tinggi kan, tapi memang pohon itu memang jadi jalan ulat untuk masuk ke rumahnya yang di bagian jemuran. Cuma ternyata setelah operasional, setelah berjalan itu pohon itu bermanfaat banget. Jadi ketika pagi kursi yang outdoor itu ditaruh di dekat pohon itu, pohon kelengkeng. Nah ketika sore karena matahari geser di situ jadi panas, kursi dan lain-lainnya dipindah ke area pohon mangga. Jadi kalau nggak ada pohon itu nanti kita akan kesulitan ngobrol-ngobrol di outdoor karena panas banget posisinya. Di bawah pohon mangga kan kena panas matahari timur, jadi nggak ada space untuk berteduh. Untuk bukaan memang di bagian atas tuh ada 3 jendela
beberapa jendela memang dihadapkan di set biar bisa mendapat view yang bagus untuk ke arah halaman, dan landscape-nya juga kemudian ditata sampai perabot dan lain-lain dikonsultasikan, mural dan sebagainya. Jadi ketika mau memesan perabot memang dikonsultasikan ke kami, makanya dalam proses penataannya pun lebih banyak efektivitas. Jadi ruangnya akan terkesan lebih luas, lebih nyaman karena memang semuanya terkonsep, posisi dan lain sebagainya semuanya udah kita konsep dari awal. Material kita penggunaannya nggak terlalu banyak variasi, jadi pintu-pintu kita dan jendela kita banyak menggunakan aluminium 3 in warna putih, dinding kita pakai batu bata, lantai satu kemudian kita nggak pakai plafon, cuma memang ada ada balok tengah yang kelihatan. Andai waktu itu kita menggunakan balok tidur maka pasti akan lebih cakep lagi. Nggak semua dinding kita cat, ada beberapa dinding yang kita expose pakai mortar, jadi biar ada variasi ruang dan lebih nyatu dengan lantainya yang beton poles itu. Dan dengan perjalanan namanya desain ternyata memang nggak pernah fix ya. Jadi proses desain itu, proses pembangunan pun kita masih kontak. Akhirnya muncul bukaan di atas tangga itu juga karena perjalanan di lapangan, kekhawatiran kalau di ruangan lantai 2 dengan berkurangnya jendela sempat geser juga. Akhirnya kita saranin untuk buka pencahayaan dari atas dan itu menjadi atraksi tersendiri ya. Ketika kita jalan siang hari di atasnya ternyata ada cahaya masuk yang turun yang kadang-kadang menyinari daun-daun yang di bawahnya, terus kadang-kadang ada gerakannya, itu menjadi atraksi tersendiri mungkin ya buat orang-orang yang pernah masuk ke bangunan ini. Dan sejauh ini teman-teman beliau, rekanan beliau yang masuk ke sini pasti merasa sesuatu yang ini ada yang aneh, ini ada yang unik. Kesulitan ini tentu yang paling awal banget itu proses desain ya. Proses desain gimana kita memastikan dengan budget yang terbatas, space yang terbatas, semua kegiatan mampu menampung, tapi tanpa mengurangi kenyamanan dan dalam untuk orang menggunakannya. Jadi waktu itu kita coba tawarkan lantai kita tidak pakai keramik tapi pakai plesteran yang pakai cor-coran yang dipoles. Jadi harapan kita lebih hemat biaya. Floor to floor-nya kita cuma pakai 2,7 dengan asumsi nanti balok 30 cm. Jadi kita dapat space antara lantai sampai plafon itu 2,4. Untuk tangga juga sebenarnya tinggi tangga tidak standar. Tinggi tangga mungkin lebih dari 20 cm. Cuma karena jaraknya pendek dengan floor to floor yang cuma 2,7 dengan panjang cuma tinggi setengah, orang naik tangga sependek itu tidak akan terlalu bermasalah. Selain itu tingkat kesulitan lainnya adalah pada proses aplikasi ya. Ternyata bangunan yang simple, kotak meninggi itu butuh tenaga yang cermat juga, karena kalau yang model-model simple kotak itu ketika fasad itu harus lurus, orang yang tenaga ini pekerja ini mengaji, dia harus benar-benar concern dan harus selesai dalam sekian waktu. Kalau enggak nanti efeknya akan gelombang-gelombang. Jadi dilihatnya kurang indah. Ini itu mungkin miss di proyek ini ya. Ya sebenarnya seru banget sih kalau mengawal proyek ini dari awal sampai akhir, karena klien kami cukup aware, cukup excited dengan desain. Jadi makanya kalau diperhatikan teman-teman memang nanti kita pakai cor yang dipoles, terus ada mural juga, space tangga 70 cm, space kamar mandi 80 cm, dan ini 80 cm ini juga saya belajar juga dari klien. Ternyata di rumah klien kami kamar mandi lebarnya bersih 70 cm. Jadi kebiasaan kami yang dulunya space kamar mandi 1,5 kali setengah berubah sekarang kurang lebih jadi 135 kali 135. Sekian space lumayan untuk penghematan. Nah, inilah yang sangat sangat berkesan buat saya ketika mengerjakan proyek ini. Banyak ilmu baru yang akhirnya bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk klien-klien saya selanjutnya. Ini mungkin arahnya, kalau orang tanya, ini saya kan arsitek ya, saya bisa saja kan membuat rumah saya rancang sendiri, semua saya buat sendiri. Tapi dalam hal ini kita itu hidup semakin lama semakin butuh daya saing, gitu ya, daya saing. Sehingga
mungkin peran saya tidak bisa lagi waktu saya untuk kemudian eh, berjibaku ya dunia teknik arsitektur secara teknik gitu ya. Tetapi bagaimana pengetahuan saya tadi bisa saya salurkan ya, nanti ada yang menerjemahkan meskipun saya itu arsitek tidak serta merta selamanya saya tidak akan menggambar sendiri mendesain sendiri kan. Nah, jadi dunianya berbeda ya. Di dalam dunia saya sekarang ini fungsi saya lebih banyak ke bagaimana membuat sebuah pemikiran ya, big picture-nya, gambaran umumnya ya. Nanti dalam praktek harus diterjemahkan oleh seorang arsitek. Pada akhirnya sih proyek ini menggambarkan bahwa setiap detail dalam arsitektur itu sangat berarti ketika di lapangan, dan saya beruntung mendapat klien yang aware dengan hal itu, makanya itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami, dan banyak hal yang saya pelajari justru bukan dari buku-buku tapi dari pertemuan dengan klien-klien, salah satunya klien saya pemilik The Office ini. Jadi di situ kita belajar banget tentang space, tentang penempatan saklar. Makanya di proyek-proyek kita selanjutnya kita selalu brief dengan klien itu sampai sedetail itu, posisi saklar dan lain sebagainya, stop kontak, lebar dan tinggi. Kita selalu memperhatikan hal-hal detail dalam proyek-proyek yang kita desain di kemudian hari. Kalau dibilang cukup puas ya puas, dibilang ada kekurangan ya pasti ada, tapi hal yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pelajaran dari setiap proyek-proyek. Akhirnya di kemudian hari memang kita menuju ke arah yang lebih ideal ya dalam mendesain. Nah, mungkin ini yang sangat bermanfaat buat saya pribadi, terutama buat klien-klien saya selanjutnya, pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari proyek-proyek